Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam video tutorial menyusun aplikasi jadwal pelajaran yang sederhana tapi keren. Ini bagian yang kedua ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton atau mengikuti video tutorial bagian pertama, yaitu kita yang pertama menyusun sheet jadwal utama. Video yang kedua ini kita akan mencoba menyusun sheet untuk cek tabrakan ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti video tutorial yang pertama. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar supaya bisa menjadi bahan kami untuk membuat video tutorial yang berikutnya. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa komentar pada video pertama yang menginginkan file yang sudah jadi dari jadwal ini, dari aplikasi ini. Jadi dalam kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa file itu tidak akan kami bagikan, tidak akan kami share. Bukan karena apa ya, kita inginkan sekarang kita semua belajar ya, baik saya maupun Anda sekalian, kita sama-sama belajar membuat aplikasi itu step by step. Jadi nanti kami menginginkan kita semua ini bisa membuatnya, bukan menerima jadinya. Baik begitu ya. Jadi ikuti terus sejak proses pembuatannya. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan lebih bagus lagi aplikasi ini ya, kalau misalnya cocok gitu. Dalam video kali ini ada beberapa fungsi dan fasilitas Excel yang sebenarnya familiar ya, tidak terlalu rumit yang akan diterapkan. Tetapi misalnya Anda belum familiar atau tidak terbiasa menggunakannya, silakan sebelum memulai bisa browsing lah, latihan dulu, cari referensi tentang formula-formula maupun fasilitas yang digunakan pada video tutorial yang kedua ini. Adapun formula yang digunakan pada kesempatan ini hanya dua ya. Yang pertama itu fungsi if. If itu jika ya, logika. Jika A sama dengan B maka hasilnya begini gitu. Jika A datang ke sekolah maka dia akan sampai ke sekolah, misal seperti itu. If, fungsi if itu yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua, formula yang kedua, rumus yang kedua yaitu count if, menghitung suatu apa istilahnya, suatu kriteria. Misalnya kita dalam satu punya data banyak ya, di dalam itu banyak isinya, ada misalnya ada buku, kemudian ada pensil, ada kertas, ada gelas, ada kopi dan sebagainya. Kemudian kita menghitung yang khusus gelas saja berapa, itu dipakai formula count if ya. Kemudian berarti ada dua formula, satu if, yang kedua adalah count if. Itu yang perlu diperdalam. Kemudian ada fasilitas yang perlu diperdalam juga, yaitu fasilitas conditional formatting. Jadi di menunya itu ada, di menu Excel itu ada conditional formatting. Jadi kami harap yang seperti itu. Abaikan suara-suara yang kurang yang mengganggu ya. Mohon dimaklumi jika ada suara-suara yang mengganggu, misalnya ada suara kendaraan, ada suara motor dan sebagainya, itu abaikan. Terima kasih, silakan, selamat mengikuti. Untuk membuat sheet cek tabrakan ya, pertama kita buat dulu sheetnya di sini dulu ya, cek tabrakan. Nah, jadi untuk rename sheet ini bisa pakai
double klik, bisa juga pakai klik kanan rename ya. Baik, cek tabrakan. Tetapi sebelum kita memproses sheet untuk cek tabrakan ini, kita membutuhkan data, yaitu kode guru beserta jamnya dan kode mata pelajaran. Oleh karena itu ada baiknya kita siapkan dia SK pembagian tugas. Misalnya sekarang kita mau buat jadwal pelajaran untuk semester genap tahun pelajaran 2020-2021 ya. Jadi ini ada SK-nya. Terus yang kita butuhkan adalah di sini pada lampirannya itu daftar nama guru, kemudian jumlah jamnya. Ya, bisa diketik ulang atau bisa di copy paste. Saya kira Bapak Ibu paham caranya ya. Sehingga saya di sini saya pindahkan dulu ke Excel sehingga tersedialah data seperti ini. Ini untuk kode gurunya. Ya. Jadi ini saya copy saja kode guru ini, copy, atau yang ini bisa langsung di copy pada masukkan ke file aplikasi ini. Caranya adalah mau klik kanan pada sheetnya ya, klik kanan pada sheetnya, pilih move out all copy ya, terus create copy, pindah ke ini, kita pakai nama file kan jadwal aplikasi. Oke. Nah, sehingga di sini dia ini kode gurunya. Ini bisa ditaruh di mana saja ya, terserah. Misalnya ini kita tinggal geser aja ke sini ya. Nah, setelah cek tabrakan, di sini ada kode gurunya. Kemudian kembali lagi ke ini file yang sudah saya siapkan untuk kode mata pelajaran. Ini ada kode mata pelajaran A itu untuk PADP, D, PKN dan seterusnya. Ini silahkan disesuaikan dengan kondisi di sekolah ya. Sekarang saya pindahkan juga move or copy, saya create copy, pindah ke jadwal aplikasi. Oke. Nah, ini dia. Nah, pindahkan ke sini biar mana-mana, pokoknya mana-mana kita sudah, yang penting kita enak. Ini kan buatan sendiri, jadi bagaimana caranya supaya aplikasi yang kita buat sendiri itu bisa kita pakai, bisa kita pergunakan, bisa kita nikmati gitu. Sehingga sekarang kita sudah punya sheet namanya jadwal utama, cek tabrakan, kode guru, kode mapel ya. Nah, sekarang kalau sudah begini kan kita sudah punya guru di sini banyaknya 53 ya. Nah, sekarang kita mulai membuat sheet pada cek tabrakan ini. Yang kita butuhkan adalah yang ini sama hari-hari sama jam keberapa, kan itu aja. Kita copy saja. Nah, di sini salah satu fungsinya, kalau pada video sebelumnya itu kita menghindari adanya atau meminimalisir lah, kalaupun memang terpaksa ya silahkan saja. Ini meminimalisir penggabungan sel atau merge sel. Enaknya pas ngopi-ngopi ini. Jadi ini kita copy ya, copy, pindah ke saat tabrakan. Oke, ke sini dulu ya, paste aja di sini ya, sehingga kita ketemu seperti ini. Ini jam ke selanjutnya. Di sini kita buat kode guru. Hapus saja ya, dari atas ya. Kode gurunya kan tadi 53, supaya lebih bagus ya. Ini buatkan kolomnya, perkecil aja kolomnya, sekedar muat dua karakter saja. Kalau kurang ya kurang ya.
atau ini aja. Kayak gini. Kemudian di sini ketik kode gurunya mulai dari 1, kemudian di copy kayak saja sehingga sampai ke sejumlah guru. Kita punya 53. Nah, 53 seperti biasa, Ctrl 1. Kalau ini boleh dimarkir, kalau mau juga tidak apa-apa. Oke, center across. Oke, biar dia di tengah tempatnya ini. Oke ya, tekan di tengah ini. Kode guru kita dapat ini ya, ada di sini. Udah jadi begini, di border. Oke, DC ini sampai ke 59 ya, border aja. Ini kurangnya 53. Nah, di sini paling ujung ini kosongkan saja, sisakan 1, nanti ada maksudnya. Kemudian di sini keterangan, keterangan besar ya. Ini border juga. Rumusnya, logikanya kan begini dia ya. Ini misalnya ada guru di sini ngajar. Oke, jadi kenapa kita buat di sini ada 2 kolom per kelas ini? Kolom ada 2 sel ya. Sel pertama itu untuk kode guru, misalnya 21. Ini kemudian sel kedua itu untuk B. Untuk kode mata pelajaran. Jadi dipisah antara kode guru dengan kode mata pelajaran. 1B misalnya. Nah, logikanya kan dalam jam kedua itu ya, harus hanya 1 kode guru 1, kan begitu. Kalau misalnya 2, misalnya taruh di 8G misalnya, di sini juga ada 1. Nah, kan tabrakan namanya ya. Nah, berarti ini kan 2 angka satunya. Jadi kalau 2 angka satunya tabrakan, jadi harus ada 1. Oleh karena itu, di sini yang logikanya adalah kita menghitung berapa jumlah angka 1 di sini, berapa jumlah kode guru yang di sini. Nah, caranya sekarang tinggal ketik rumusnya. Ini sama dengan kita mau menghitung count if ya, count if, kemudian range-nya itu ke jadwal utama. Biar ini sini jam ke-0 sampai sini. Oke. Kemudian yang hurufnya itu silahkan diabsolutkan, kasih tanda $. Ya. Kalau barisnya 7 ini silahkan pakai relatif. Nah, tidak ada tanda $-nya. Nah, kemudian ngiring, kemudian diperhatikan setelah ring berarti ada titik 2, titik koma ya, titik koma, kemudian titik, jadi tergantung dari settingan komputernya nanti ya, settingan Office-nya
atau settingan Windowsnya apakah ada yang pakai koma saja atau ada yang pakai titik koma. Kalau di komputer saya titik koma, kemudian tanda petik, kode guru 1, tanda petik lagi, tutup kurung, enter. Nah, kenapa dia pakai absolut dan relatif? Ini biar enak ngopinya. Sekarang kita copy dia ke kanan sampai 53. Nah, ini maksudnya jumlah angka 1, jumlah ini kriterianya 1, ini kode guru yang di atas pada jam ke 0 ya, berapa jumlahnya ya, karena tidak ada kan 0 jadinya. Misalnya sekarang di sini ada 1 ya, D, kita lihat pasti ada angka 1 nih tuh ya, itu maksudnya. Baik, kita dulu ya. Nah, ini kan untuk guru nomor 1. Sekarang untuk nomor 2 tinggal ini pindah ke sini, pindah ke kolom D, ini tinggal ganti 2 sesuai dengan kode guru di atasnya. 2, pindah lagi, ganti 3, pindah lagi, ganti 4 ya. 4 itu ini ya, 4 ini dari kode guru di atasnya. Nah, ini 5, oke. Kalau udah begini, ini bisa di copy semuanya ke bawah, blok dia satu baris ini, blok ya. Kemudian copy, tarik aja ke bawah sampai oke ya. Nah, sekarang di sini yang kita kosongkan tadi itu buat rumusnya, kita mau menghitung angka yang 0 sama 1 gitu ya. Kita mau menghitung jumlah angka yang lebih dari 1 kan gitu ya, menghitung angka yang lebih dari 1. Caranya oke, lanjut. Ini kita warnain aja biar kita warnai biar dia ya jelas kelihatannya ya. Kode dulu. Ini aja. Nah, sekarang di sini berarti di sini kan tidak boleh ada, misalnya kalau untuk guru dengan kode nomor 1 itu pada satu baris itu tidak boleh lebih dari 1 ya, harus 1 maksimal. 0 atau 1, 0 itu berarti tidak ada jamnya. Kalau 1 itu ada jamnya, satu kelas. Kalau lebih dari 1 berarti di 2 kelas kan tidak mungkin tabrakan dia. Nah, oleh karena itu logikanya kita hitung dulu sama dengan count if. Nah, ringnya di blok ya, biarkan dia relatif. Nah, titik koma, kemudian tanda petik, lebih dari 1, tanda petik lagi, tutup kurung, enter. Ya,
Saya ulangi, sama dengan count if buka kurung ranknya sampai sini ya, satu baris itu, titik koma, tanda petik, lebih dari 1. Nah, kita mau hitung ada enggak yang lebih dari 1M. Nah, ntar begitu seterusnya, karena dia sama rumus ini, tinggal di copy aja, tarik ke bawah sama. Nah, sekarang kita coba dia. Misalnya di sini jam kedua hari Senin ada 3, misalnya 3C. Nah, 3C. 3 ini kode guru, C ini kode mata pelajaran. Jadi di sini kode guru sama mata pelajaran ditulis terpisah ya. Jadi jangan ditulis misalnya di sini gurunya 3C, jangan terpisah. Misalnya dia 2 jam 3C gitu. Kita cek dia jam kedua 3 di 7A. Nah, 23 di 7A. Ini dia jam kedua 3, dia kan ada jamnya. Berarti di sini di jumlahnya ini tidak ada angka yang lebih dari 1. Ini jadi 1 maksimal. Kita coba sekarang. Misalnya di jam kedua dan 3 ini, di sini juga ada dia 3C. Di kelas 7C. Oke. Kita coba cek nih, ada juga ya di jam yang sama. Kita cek. Tuh, dia kan 2. Maka di sini ada jumlahnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita buat formula atau rumus pada kolom keterangan. Jadi logikanya di sini itu harus jumlahnya 0. Kenapa? Karena di sini hitungannya, dia menghitung di sini adalah jumlah angka yang lebih dari 1. Itu jumlah, ada enggak angka yang lebih dari 1 di sini? Kalau ada, berarti dia akan tertulis 1 atau 2 dan seterusnya. Maka harus tidak boleh ada angka yang lebih dari 1 pada satu baris. Maka kalau ada angka lebih dari 1 hitungannya, maka dia pasti akan tabrakan. Oleh karena itu, di sini formulanya sama dengan jika itu if ya, jika yang kuning lebih dari 0 ya, maka titik koma tanda petik, dia akan tabrakan. Jika tidak, titik koma, maka dia aman. Kita petik, tutup kurung, enter. Jadi aman, kalau 0 pun aman. Nah, karena ini rumusnya sama, ke bawah di copy, tarik aja geret ke bawah. Oke, kita tes sekarang ya. Misalnya jadwal utama di sini 4B. Nah, cek di sini, cek tabrakan. Ini dia 1 kan? 1. Ada enggak angka lebih dari, kan tidak ada, berarti aman. Sekarang yang 4B ini ternyata di sini juga di kelas 8H ada 4B.
pada jam yang sama, itu jam ketiga hari Senin. Kita cek dia, ini hari Senin jam ketiga, ternyata ada 2 di sini. Yang kode 4 itu ada 2 dia, yaitu di 7A dan 8H, berarti 2 dia. Nah, sehingga di sini ada angka yang lebih dari 1 di sini. Kan ada nih yang kedua, berapa banyaknya? 1 angka. Sehingga di sini maka dia akan terbaca tabrakan. Oke, paham sampai sini? Nah, supaya dia lebih jelas ya, kita kasih warna sesuai dengan karakternya. Kita pakai fasilitas conditional formatting. Jadi blok aja semuanya, di blok ya, conditional formatting, highlight, kita sama equal to ya, kalau sama dengan 1 kita kasih warna hijau, filenya hijau. Nah, oke, ini kalau 1, oke. Nah, sekarang kalau lebih dari 1, kasih dia warna ya, lebih dari ya, grand than 1, kasih dia warna merah misalnya. Oke, merah. Oke, sini lihat ada merahnya. Kita cek sekarang. Di sini 1A misalnya. Kan cuma 1 ya. 1A 1 aja, nggak tabrakan. Nah, 1A hijau dia, aman. Itu loh maksudnya. Jadi ini udah ada conditional formattingnya. Bisa juga yang tidak ada jamnya sama dengan 0, ini kita kasih warna ya, menarik. Ini yang sama dengan 0 equal to 0 ya, kita kasih warna dia, nah fontnya abu lah biar nggak terlalu menyilaukan, fontnya pakai warna hitam. Oke. Nah kan, nah, aman. Nah, sekarang yang ini juga keterangannya ya, keterangannya di blok dulu, di blok conditional formatting sama dengan ketik aja aman gitu. Aman itu warnanya, kalau aman biasanya pakai hijau ya, lampu hijau, warna hurufnya pakai putih. Oke, nah itu kan. Nah ya, nah sekarang lagi nih tetap blokannya di blok tetap ya, di blok kita lagi conditional formatting untuk yang tidak aman, yang tabrakan. Highlight equal to sama dengan tabrakan. Nah, kalau tabrakan biasanya merah lah, filenya warnanya merah, hurufnya atau fontnya warnanya putih. Oke. Nah, ini ada tabrakan ya, biar asik ini. Setelah ini yang ini hasilnya ini sembunyiin aja ya, sembunyiin, bisa di hide tuh kan, nggak kelihatan ya. Kita coba cek sekarang. Di sini ada angka 5D, ada 5D tuh. Hari Selasa jam ke-7, kode gurunya 5.
cek tabrakannya ini dia. Nah, ini kode 5 hari Selasa jam ke-7 langsung ya kan, otomatis dia tabrakan apa enggak. Oh ternyata dia aman. Coba kita buat dia tabrakan sekarang. Nah, ini 5D, taruh di sebelahnya mungkin 5D ya. Ternyata dia dua tabrakan ya. Oke, mantap. Bagaimana dengan video tutorial kali ini? Cukup jelas ya. Kalau belum jelas silahkan bisa ditanyakan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa kasih jempol, komentarnya, share ke teman-teman yang lain. Dan ini kan berseri ya, jadi baru sekarang ini seri kedua, part kedua, jadi masih ada part ketiga, 4 dan seterusnya. Jadi pastikan Anda sudah klik tombol subscribe supaya setiap part-part itu ada pemberitahuannya, ada notifikasinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.